Mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Bayu. Siang Pak Adha. Pak Bayu selaku guru sejarah SMA Swasta Budi Agung Medan. Untuk anak-anak Bapak sekalian, hari ini kita akan memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober. Dengan begitu, di sini akan ada wejangan singkat dari Bapak Koramil, Kapten Infanteri M. Marpaung, selaku Bapak Pimpinan Koramil Medan Marelan. Dan juga akan ada Pak Nanang MPD, selaku Komite Nasional Pemuda Indonesia yang memegang cabang Medan Marelan. Dan juga nanti akan ada sejarah singkat tentang bagaimana Sumpah Pemuda bisa lahir dan eksis sampai saat ini. Oleh karena itu, marilah kita anak-anak Bapak semua untuk menyaksikan video singkat dari Bapak Koramil tentang bagaimana pentingnya Sumpah Pemuda bagi anak-anak semua. Mari kita saksikan video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Adik-adik sekalian, pertama sekali bersyukur kita kepada Tuhan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul bersama di dalam ruangan yang berbahagia ini. Adik-adik sekalian, di sini saya akan menyampaikan beberapa hal yang sangat penting rasanya saya utarakan terkait dengan pemuda atau anak-anak sekolah yang saat ini lagi santer digandrungi yang seharusnya tidak pernah kita lakukan, yaitu seperti kenakalan remaja. Ini banyak macam, dan ini sebenarnya jujur kalau boleh kita sampaikan, ini bukan budaya kita sebagai bangsa Indonesia, seperti narkoba, pergaulan bebas, tawuran. Tidak ada pun satu bagian yang dari kebudayaan kita sebagai warga negara Indonesia. Ini budaya orang, kebiasaan orang, tapi kadang-kadang bangsa kita gemar sekali mengerjakan yang seperti ini. Padahal narkoba ini sudah sangat menjadi musuh kita bersama, musuh negara, bahkan musuh dunia. Jangan pernah sekalipun kita pernah tergiur dengan narkoba. Kita harus haramkan, kita pantangkan itu narkoba itu. Karena dirusak, bukan hanya sekedar mabuk, bukan. Psikologi kita akan rusak. Terus kalau generasi muda, anak sekolah sudah dirasuk oleh narkoba, bagaimana dia bisa ke depan, bisa menjadi pimpinan seperti apa yang kita harapkan? Itu yang pertama. Yang kedua, ini pergaulan bebas. Adik-adik sekalian, di usia kalian ini ya sedang euforia, sedang mencari jati diri. Tapi jangan terlarut dalam dunia-dunia seperti itu. Media-media yang sering kita lihat, hampir semua kita memiliki gadget. Di sana segala macam bentuk informasi masuk. Tapi bukan kita ambil dari sisi negatif, ambillah positifnya. Pergaulan bebas tidak dibenarkan. Di dalam agama apapun tidak baik. Selalu diikat dengan pernikahan, apalagi kita orang Indonesia, orang Timur. Pernikahan itu cukup unik. Banyak, ada mulai dari melamar, meresek segala macam, ada ngasih mahar segala macam. Di agama pun akan dilakukan seperti itu. Itu artinya untuk satu pernikahan adalah hal yang sakral. Kalau memang nanti udah arahnya ke sana, lebih bagus menikah dulu, bukan harus melakukan pergaulan bebas. Kemudian yang ketiga, ini pun marak terjadi di lingkungan kita pun sudah banyak kejadian. Ya mudah-mudahan ke depan jangan lagi ada. Ini terkait dengan tawuran.
Tawuran sudah beberapa kali terjadi. Adik-adikku sekalian, tawuran kadang-kadang dimulai dari pertemuan-pertemuan di warung, ketersinggungan, beler, sepeda motor segala macam. Akhirnya ribut, berantem. Padahal ini kita sadari bersama, ini adalah bagian dari upaya untuk memecah rasa persatuan dan kesatuan kita sebagai warga negara Indonesia. Bagaimana kita bisa jadi orang baik, bagaimana kita bisa jadi orang yang berhasil di belakang hari. Seketika kita proses belajar mengajar pun sudah melakukan tawuran, melakukan keributan, perkelahian sesama teman. Padahal harusnya kita dengan teman kita itu rasanya saudara, bukan orang lain, itu saudara. Dan kalau perlu seperti saudara kandung sendiri. Kalau satu tersakiti maka rasa kita sakit seluruhnya. Yang ada harus hubungan kekeluargaan, tidak seperti yang terjadi seperti di jembatan kembar yang sudah kita lihat bersama, bahkan di daerah Maryland sudah hampir-hampir juga. Inilah himbauan saya kepada adik sekalian, jangan lakukan tawuran itu. Jadi 3 hal yang paling pokok saya sampaikan kepada adik sekalian. Yang pertama, narkoba jauhi, tolak untuk seks bebas, kemudian perkelahian, tawuran atau kejahatan lain, memanfaatkan waktu-waktu sekolah untuk kegiatan yang bukan belajar mengajar, itu dihindari. Itu saja mungkin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video dari Bapak Koramil Medan Marelan. Kita telah saksikan video dari Bapak tersebut dengan sangat luar biasa, menyemangati anak-anak kami semua SMA swasta Budi Agung untuk menjadi anak yang lebih baik dan menjadi pemuda-pemuda yang memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Untuk itu, ini ada video lanjutan dari Bapak Komite Pemuda Nasional Indonesia yang akan kita lihat dalam video berikut ini. Marilah untuk anak-anak semua untuk menyaksikan video ini dengan sangat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga kita bangsa Indonesia diberikan suatu kesehatan. Amin. Komite Nasional Pemuda Indonesia berharap besar kepada putra-putri Indonesia yang berlabelkan Pemuda-Pemudi Indonesia untuk dapat menanamkan rasa persatuan pada dirinya terhadap keanekaragaman yang ada di Indonesia. Komite Nasional Pemuda Indonesia sangat berharap besar kepada putra-putri Indonesia yang saat ini menduduki posisinya sebagai pelajar Indonesia. Diharapkan kepada kamu untuk dapat menjauhi yang namanya tawuran, menghindari pergaulan bebas, dan menghindarkan dan menjauhi daripada narkoba yang saat ini narkoba merupakan musuh kita semua. Komite Nasional Indonesia berharap kepada para pelajar-pelajar Indonesia untuk dapat menanamkan rasa, menanamkan karakter persatuan, toleransi, gotong royong terhadap sesama pelajar Indonesia lainnya. Komite Nasional Indonesia sangat mendukung terhadap putra-putri Indonesia, pelajar-pelajar Indonesia yang mengembangkan dan menunjukkan pengetahuan-pengetahuan yang ada yang dia peroleh dari bangku pendidikannya dan mengembangkan kreativitasnya terhadap berbagai bidang kehidupan, sehingga Komite Nasional Pemuda Indonesia berharap kepada putra-putri Indonesia untuk dapat menjadi generasi emas Indonesia. Itu yang dapat saya sampaikan dari Komite Nasional Pemuda Indonesia. Semoga pemuda-pemudi Indonesia dapat bersatu dari Sabang sampai Merauke. Demikianlah, dan saya ucapkan terima kasih. Salam pemuda. Dengan demikian kita telah menyaksikan video dari Bapak Pak Nanang MPD selaku Bapak Pimpinan KNPI se-wilayah Medan Marelan. Jadi kita akan bicara singkat dengan Bapak Bayu Satria SPD tentang bagaimana sejarah daripada Sumpah Pemuda yang selalu kita peringati setiap tanggal 28 Oktober.
kita akan bicara-bicara singkat bagaimana sih sejarahnya kok sampai kita peringati mulai dari tahun dulu hingga sekarang. Untuk itu langsung saja kita ke Bapak Bayu Satria. Bapak Bayu Satria, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bapak Bayu Satria. Jadi ternyata Pak Bayu banyak anak-anak yang masih bingung gitu. Bagaimana sih kok Sumpah Pemuda ini yang sudah ada sejak tahun 1928 sampai sekarang masih ada. Bagaimana sejarah daripada Sumpah Pemuda tersebut, Pak Bayu? Terima kasih Pak Ada. Sebelum lanjut ke sejarah tadi, sama-sama kita udah saksikan ya video dari dua tokoh ya, tokoh penting di kawasan Medan Magelang ini. Mungkin sebagai gambaran ya, mereka sama-sama memiliki harapan besar pada pemuda, terutama pemuda-pemudi yang sedang duduk di tingkat SLTA, khususnya lagi di SMA Budi Agung Medan. Sama halnya seperti saat ini, pada masa penjajahan Hindia Belanda atau penjajahan Belanda dikenal ya, anak bapak sekalian. Negara kita itu bukan Indonesia namanya itu Hindia Belanda. Itulah nama negara. Pada saat itu muncullah sekelompok tokoh-tokoh pemuda-pemuda yang disebut dengan para cendekiawan. Tokoh-tokoh inilah yang kelak akan menyusun dan merancang negara ini menjadi negara yang utuh. Ya. Simpelnya mereka datang dari berbagai macam suku, agama, ras dan budaya. Dan harus kita garis bawahi, keberagaman itu sampai dengan saat ini masih terjaga. Makanya kalau lambang Garuda itu Bhinneka Tunggal Ika itu dicengkram. Itulah tadi. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ada Jong Java, kemudian Jong Bata. Itu organisasi, Pak ya. Ya, itu organisasi. Di dalamnya isinya pemuda. Jong itu Yong, ya kan nggak bilang. Yong Slebes. Dari berbagai daerah itu datang berkumpul untuk mempersiapkan kita ini sebagai pemuda, apa peran kita sama Kemajuan bangsa. Itu dia yang harus kita garis bawahi. Sebagai gambaran saat ini, banyak pemuda-pemuda yang udah berkorban ya Pak. Kita kan nggak bisa memandang cuma masa lalu terus yang kita pandang. Saat ini peran anak-anak muda itu kalian tuh lebih luas. Kalian bisa berkarya, tidak cuma belajar, berkarya, bisa jadi YouTuber, ya kan Pak? Mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Kreativitas, Pak ya. Kreativitas. Jadi kita itu tidak dipaksakan saat ini. Dipaksakan harus pintar matematika tidak. Ya kan Pak? Harus pintar olahraga tidak. Kita kembangkan kreativitas kita, bakat kita. Begitu juga di awal para pemuda ini berkumpul. Fokusnya, tujuannya mereka mempersiapkan untuk fondasi negara ini setelah merdeka. Itulah yang terjadi pada saat tanggal 28 Oktober. Tapi yang diperingati ini Kongres Pemuda 2. Kalau Kongres Pemuda pertama itu putusannya masih abstrak, jadi belum bisa dikatakan. Ada 3 poin utama. Poin utama itu yang menjadi dasar pertemuan ini, dan itu kita anggap sebagai fondasi ya, fondasi terbentuknya NKRI ya. Yang pertama itu tanah air. Tanah air. Ya, tanah air Indonesia. Itulah wilayah. Kalau kita bilang tuh, itu wilayah, itulah kawasan kita yang harus kita jaga. Jangan sampai satu jengkal pun direbut oleh para penjajah, Pak ya. Siapapun, mau penjajah, mau tetangga, ini nggak bisa nih. Bisa gitu ya kan. Kemudian setelah tanah air ada, kita harus mengaku berbangsa satu, yaitu bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia tadi ini garis bawahi lagi. Kita ini majemuk, multi etnis, multi culture, ya kan Pak? Nggak bisa kita Islam, kita mau cuman bersosialisasi sama orang Islam. Kita Jawa, cuman bersosialisasi dengan orang Jawa. Kita Batak, hanya orang Batak saja. Melayu dengan orang Melayu, tidak bisa. Untuk membangun bangsa kita ini, kita harus berani bersosialisasi, bekerja sama, meminggirkan segala egosentris itu ya. Diikat dengan Bhinneka. Bhinneka Tunggal Ika. Makanya tadi di statement Bapak Koramil tadi,
kan dia ingin pemuda sekarang itu menjauhkan yang namanya konflik Kenakalan remaja. kenakalan remaja itu konflik antar remaja, yaitu tawuran. Ya, sama-sama kita ketahui saat ini anak-anak muda ini darahnya agak panas dia. Panas gitu Pak. Senggol sikit jadi Kurang berkenan gitu Pak ya. senggol sikit jadi anak-anak bapak sekalian, hal ini disingkirkanlah. Kita sama-sama orang Indonesia, kita sama-sama berbangsa satu yaitu bangsa Indonesia. Ini harus kita kuatkan. Kita kuatkan di hari Sumpah Pemuda ini. Sumpah Pemuda. Ya, kalian yang muda, kalian punya sumpah, kalian harus berjanji kepada tanah air dan bangsa. Yang ketiga, apa? Berbahasa satu, yaitu Bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini memang bahasa serapan. Bahasa serapan. Pan dari bahasa Melayu. Nah, tetapi bukan berarti kita tidak boleh menggunakan bahasa daerah. Itu sebagai Warisan budaya lokal genius. Tetapi ketika kita berkomunikasi dengan teman sebaya, teman sejawat, orang yang lebih tua, gunakanlah bahasa-bahasa yang sopan. Ini anak-anak sekarang karena memang masa pandemi, mereka ini kurang cakap dalam berkomunikasi secara langsung, lebih senang mereka komunikasi dengan media sosial. Akibatnya sopan santun dalam berbahasa dengan teman sebaya, dengan orang yang lebih tua ini hilang Pak. Hilang Pak ya. Hilang. Tata krama dalam berbahasa itu hilang. Jadi maka dari itu bahasa Indonesia ini yang sudah sangat baik kita jaga. Ya, kita jaga. Jangan kita menjadikan bahasa-bahasa serapan dari luar yang tidak baik tadi itu Tidak baik kita gunakan Pak ya. pas, apalagi untuk merendahkan, melecehkan. Nah, maka dari itu kita sebagai pemuda, kenapa saya bilang kita? Karena kita juga masih pemuda masih nih. pemuda. Ya, masih pemuda. Karena konteks pemuda itu bukan masalah usia, tetapi masalah semangat dan pemikiran. Oke. Ada yang menarik ini Pak Bayu. Jadi kalau kita lihat negara-negara tetangga Iya. seperti negara mungkin kita sebut Malaysia, itu mayoritasnya dihuni oleh orang-orang Melayu. Orang-orang dari suku-suku Melayu Pak. Iya. Di Indonesia ini berbeda Pak. Ya. Yaitu dengan berbagai macam etnis sampai ribuan. Kita akan tidak bisa, bahkan banyak lagi etnis yang belum disebutkan. Ya, ya. Bagaimana sih Pak momen ini bisa menyatukan Ya. oleh semua beragamnya etnis-etnis yang ada di Indonesia, disatukan dalam Bhinneka Tunggal Ika dan kita sebut dengan NKRI. Momen ini kenapa dikatakan pemuda yang harus bersatu? Maka dari itu kita sebagai pemuda kita harus punya semangat. Poin plusnya pemuda ini kan dia punya tenaga kuat, semangat, tenaga. Jangan sampai semangat dan tenaga kita ini jadi sifat propaganda asing. Malah kita dipecah belah. Ya, dikasih kekuasaan dan lain sebagainya. Tetapi kita sebagai pemuda, kita cintai yang pertama itu, cintai produk dalam negeri. Dengan begitu, kita mencari produk dalam negeri, itu akan membuat pemuda itu bangga. Pemuda itu bangga dengan bangsanya. Pemuda itu bangga dengan tanah airnya. Pemuda itu bangga dengan apa yang dimiliki sama negaranya. Nah, maka dari itu, kalau Bapak bilang momen Sumpah Pemuda ini apa yang bisa kita harus fokusnya tuh ke pemudanya. Itulah yang bisa diambil oleh anak-anak kita Pak. Iya, pemuda. Makanya Bung Karno pernah bilang, beri aku 10 pemuda, maka akan ku guncang dunia. Jadi Itulah, cukup 10 pemuda sudah bisa untuk mengguncangkan dunia Pak pas Bayu. itu. Apalagi prestasi yang didapat oleh tim Thomas pada beberapa hari yang lalu, di situ diisi oleh pemuda-pemuda. Ya, pemuda-pemuda walaupun di situ ada beberapa orang yang senior ya, kita katakan senior, mereka mampu mengguncang dunia dengan prestasi. Nah, itu suatu hal yang perjuangan yang up to date itu Pak. Perjuangan itu nggak mesti angkat senjata lagi sekarang. Iya, benar sekali. Itu prestasi itu udah Prestasi. sama dengan perjuangan. Maka dari itu kita semua etnis disatukan dengan prestasi. Jadi untuk anak-anak Bapak semua, pernyataan dari Pak Bayu menunjukkan bahwasanya perlunya anak-anak semua untuk melihat, mau menjadikan Sumpah Pemuda ini sebagai momentum untuk meraih prestasi, untuk membanggakan negara kita, khususnya negara Indonesia, dan juga mungkin orang-orang terdekat kita.
Jadikanlah momentum Sumpah Pemuda ini sebagai semangat baru untuk anak-anak semua. Sumpah Pemuda Bersatu, bangkit, dan tumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemuda berinovasi. Pemuda berakhlak mulia. Pemuda berkarya. Pemuda berinovatif. Pemuda tangguh. Pemuda tangguh. Pemuda berkarakter.